Shalom, selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah di pagi hari ini walaupun secara online. Mari anak-anak, kita persiapkan hati dan pikiran kita, sikap kita mau memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Mari sebelum kita memulainya, kita mengangkat satu pujian. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat sukacita yang baru yang Kau berikan kepada kami. Saat ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami siap Tuhan untuk membaca juga merenungkannya Tuhan. Mari Engkau sendiri yang mau tolong kami agar kami bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu. Bahkan Tuhan tolong kami agar kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kejadian 32 ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-32. Mari anak-anak kita membacanya bersama-sama. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya,
"Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatilah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Demikianlah firman Tuhan. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah nama baru. Sekali lagi ya, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah nama baru. Anak-anak ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah membaca keseluruhan firman Tuhan di dalam Kejadian 32 ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-32. Di dalam firman Tuhan ini diceritakan bahwa setelah Yakub bergumul dengan Allah, Allah memberikan nama yang baru kepada Yakub. Kita bisa melihat di ayatnya yang ke-28. Nama baru yang Allah berikan kepada Yakub adalah Israel. Nah, sekarang anak-anak ibu, mengapa ya Allah memberikan nama yang baru kepada Yakub? Tentu ada alasan di balik itu semua. Allah ingin menyatakan bahwa hasil pergumulan Yakub, hasil proses pembentukan Yakub adalah titik di mana Yakub mengenal Allah, titik di mana Yakub menerima dan percaya kepada Allah sepenuhnya, dan Yakub tidak mau untuk hidup sendiri, tidak mau untuk hidup menggunakan kekuatannya sendiri, tetapi Yakub mau berpegang sepenuhnya kepada Allah. Sehingga Allah memberikan nama yang baru sebagai tanda babak yang baru di dalam kehidupan Yakub, atau sebagai tanda lembaran perjalanan kehidupan yang baru di dalam kehidupan Yakub. Kalau kita mau melihat ya anak-anak, di dalam pasal-pasal sebelumnya dikatakan bahwa Yakub sudah memiliki 11 orang anak laki-laki, dan Allah pernah berjanji kepada Yakub bahwa Yakub akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, menurunkan atau mewariskan janji yang Allah berikan kepada Abraham. Maka Yakub tidak bisa untuk hidup dalam cara hidup yang lama, karena ia harus tahu bahwa ia harus menjalankan apa yang telah direncanakan oleh Allah, yaitu Yakub dan keluarganya. Dari situlah akan muncul bangsa yang dipilih Allah, yang menjadi gambaran akan umat Allah. Oleh karena itu anak-anak ibu, melalui firman Tuhan dan cerita Yakub ini, kita bisa belajar bahwa Allah memiliki rencana yang indah di dalam kehidupan masing-masing kita. Sehingga penting sekali bagi kita untuk menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah dan terus berpegang kepada Allah, sehingga kita mampu untuk melihat rencana Allah dalam kehidupan kita dan mampu untuk kita jalankan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari sama-sama anak-anak ibu kita mengaminkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan Tuhan ke hadapan hadirat-Mu, karena firman yang Tuhan
perdengarkan kepada kami di pagi hari ini, menyapa kami dengan lembut dan mengingatkan kami bahwa Engkau Allah yang telah merancang kehidupan kami, dan di dalam hidup kami ini Tuhan ada rencana yang indah yang ingin Engkau nyatakan. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami mampu melihat dan kami terus berpengharapan, berpegang kepada rencana Allah, kepada janji Allah, terutama kepada perintah Allah di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan Yesus, kami terus dalam hari lepas hari kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Sebentar juga kami akan melanjutkan segala aktivitas kami, proses belajar kami di pagi ini Tuhan. Engkau sendiri yang mau tolong berkati kami, berikan kami sukacita agar kami mampu mengikuti semua proses belajar mengajar dengan baik. Inilah doa dan ucapan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.